Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fisika inti dan radioaktivitas. Anak-anak, pada bagian ini nanti kita akan belajar khususnya tentang struktur inti. Atom terdiri dari dua bagian anak-anak, yaitu inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Selain inti atom, ada juga elektron anak-anak yang bermuatan negatif. Elektron ini memiliki lintasan tertentu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada X, A, dan Z anak-anak. Nomor massa ditunjukkan dengan huruf A. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sedangkan nomor atom disimbolkan dengan huruf Z. Nomor atom menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron. Nilainya sama ya anak-anak. Sedangkan nama unsur atom disimbolkan dengan X. Oke, sekali lagi anak-anak ya, bahwa nomor massa disimbolkan dengan A, nomor atom disimbolkan dengan Z, dan nama unsur atom disimbolkan dengan X. A tadi menyatakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Z menyatakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dan A dikurangi Z adalah jumlah neutron. Jadi kalau kita diminta untuk mencari jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom anak-anak. Oke, ini adalah contohnya. U23592 dan U23892. A-nya, nomor massanya adalah 235. Kita peroleh dari sini anak-anak. Sedangkan Z-nya atau nomor atomnya kita ambil dari sini, 92. Maka jumlah protonnya adalah 92. Karena Z tadi menyatakan jumlah proton ya anak-anak. Kemudian jumlah neutron kita peroleh dari A dikurangi dengan Z, 143. Sama halnya dengan U235, U238 juga begitu anak-anak. A-nya kita peroleh dari sini 238, Z-nya kita peroleh dari sini 92, jumlah protonnya adalah sama dengan Z, 92, sedangkan jumlah neutronnya adalah A dikurangi dengan Z, 146. Anak-anak perhatikan, untuk U235 dan U238 yang sama adalah Z-nya anak-anak. Z-nya sama tetapi A-nya berbeda. Sehingga U235 dan U238 ini disebut sebagai isotop. Isotop itu adalah unsur yang memiliki nomor atom yang sama atau Z yang sama, tetapi A-nya berbeda anak-anak. Sehingga memiliki sifat kimia yang sama pula. Nah, anak-anak, selain isotop juga ada yang lain. Ini tadi kita ulang terlebih dahulu. Isotop itu Z-nya sama, A-nya berbeda. Kemudian isobar, A-nya yang sama, Z-nya yang berbeda. Kemudian isoton adalah
jumlah neutron yang sama. Tadi neutron kita peroleh dari A dikurangi Z ya anak-anak. Kemudian isodiafer adalah neutron dikurangi proton jumlahnya sama. Oke, anak-anak nanti bisa menyebutkan contohnya masing-masing ya untuk isotop, isobar, isoton, dan isodiafer. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada gaya pada inti dan energi ikat. Anak-anak, inti-inti atom terdiri dari proton-proton dan neutron yang berkumpul menjadi satu. Nah, anak-anak, proton itu semuanya bermuatan positif. Anak-anak ingat hukum Coulomb? Ya, dulu kita belajar hukum Coulomb pada waktu kelas 12 semester 1 ya anak-anak. Bahwa akan terjadi gaya tolak menolak jika kedua muatan itu sejenis anak-anak. Nah, tetapi dalam hal ini mereka malah bergabung anak-anak. Jadi tidak terjadi gaya tolak menolak. Nah, hal ini berarti disebabkan karena adanya energi ikat inti. Sehingga hukum Coulomb-nya ini tidak berlaku anak-anak. Karena hukum gaya Coulomb itu hanya berlaku untuk jarak yang relatif besar. Itu ya. Anak-anak kita lanjutkan dengan defek massa. Defek massa adalah massa yang hilang yang berubah menjadi energi ikat inti. Bagaimana cara menghitung defek massa? Defek massa kita hitung dari Z dikalikan massa proton ditambah A dikurangi Z dikalikan massa neutron dikurangi massa X. Nah, hal ini satuannya nanti adalah SMA anak-anak. Nah, Z tadi kan menyatakan jumlah proton anak-anak ya. Jadi ini adalah jumlah dari massa proton semuanya. Kemudian A dikurangi Z ini menyatakan jumlah neutron dikalikan dengan massa satu neutron. Jadi ini adalah jumlah massa neutron semuanya. Kemudian dikurangi dengan massa intinya anak-anak. Nah, ini adalah defek massa. Nah, bagaimana untuk menghitung energi ikat inti? Energi ikat inti itu dihitung menggunakan delta M dikalikan 931,4 MeV, mega elektron volt. Anak-anak ingat ya, 1 elektron volt itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ingat ya anak-anak ya. Nah, di sini mengapa dikalikan 931,4 MeV? Karena 1 SMA itu nilainya adalah 931,4 MeV. Nah, anak-anak nanti misalnya di soal diketahui 1 SMA bukan 931,4 MeV, misalnya dibulatkan menjadi 931 MeV. Nah, nanti anak-anak ikuti saja dengan yang diketahui itu ya. Jadi 1 SMA-nya dikalikan 931 MeV, misalnya diketahuinya 1 SMA sama dengan 931. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jika ada reaksi X ditambah dengan P menjadi Y ditambah dengan Q, atau unsur X ditembak dengan partikel P menjadi unsur Y sambil memancarkan partikel Q atau sinar Q, atau biasa ditulis seperti ini anak-anak. Nah, jadi P dan Q-nya kita tulis di sini. Ini adalah unsur awal, ini adalah unsur yang akhir. Nah, kita diminta untuk mencari energi yang dibebaskan atau energi yang dibutuhkan anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. E itu sama dengan jumlah massa sebelum bereaksi. Dalam hal ini adalah jumlah massa X ditambah dengan massa P dikurangi jumlah massa sesudah bereaksi. Dalam hal ini adalah massa Y ditambah dengan massa Q dikalikan 931,4 MeV. Karena di sini sigma M sebelum dikurangi sigma M sesudah ini adalah dalam SMA anak-anak ya. Nah, jika
E-nya nanti positif, berarti reaksi tersebut membebaskan energi atau menghasilkan energi. Tetapi jika E-nya negatif, berarti reaksi tersebut adalah membutuhkan energi. Nah, anak bisa ya membedakan ya. Nah, nanti dihitung terlebih dahulu anak-anak. Hasilnya E-nya positif atau negatif. Nah, di sini adalah tabel simbol dan nama inti atom anak-anak. Oke, anak-anak sudah paham ya, seperti waktu di kimia anak-anak ya. Di sini adalah H11 itu adalah proton, H21 adalah deuteron, H31 adalah triton, kemudian He42 adalah alfa. Kemudian untuk beta ada dua anak-anak, yaitu elektron dan positron. Yang membedakan adalah untuk Z-nya. Untuk elektron Z-nya negatif 2, untuk positron Z-nya adalah positif ya anak-anak ya, 1. Kemudian gamma adalah 00 dan neutron adalah 10. Nah, anak-anak harus mengerti ya ini nanti ya. Oke. Agar lebih paham anak-anak, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Jika diketahui boron 95 dan massa boron 9,013 SMA, massa proton 1,008 SMA, massa neutron 1,009 SMA, dan di sini anak-anak 1 SMA setara dengan 931 MeV. Tentukan yang A adalah defek massa, yang B adalah energi ikat inti, dan yang C adalah energi ikat inti per nukleon. Mudah sekali anak-anak ya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Yang ditanyakan adalah yang A adalah defek massa, yang B adalah energi ikat inti, dan yang C adalah energi ikat inti per nukleon. Oke anak-anak, sebelum kita jawab, anak-anak harus mengerti Z-nya adalah 5, kita ambil dari sini anak-anak ya. Kemudian A-nya adalah 9. Kita ulang, Z-nya adalah 5 dan A-nya adalah 9. Nah, jika sudah tahu, maka kita langsung masukkan pada persamaan anak-anak. Oke, dari persamaan ini, delta M sama dengan Z dikalikan MP ditambah A dikurangi Z dikalikan MN dikurangi MX. Di sini MX-nya adalah massa boron anak-anak ya. Kita masukkan. Nah, karena Z-nya tadi 5, ini jadi 5 dikalikan dengan 1,008 ditambah A min Z berarti 9 dikurangi 5 dikalikan 1,009. Ini adalah massa neutronnya dikurangi massa boronnya. Oke, sekarang kita hitung. 5 dikalikan 1,008 adalah 5,040. Kemudian 9 dikurangi 5 kita hitung terlebih dahulu anak-anak jadi 4. Sehingga jawabannya adalah 0,063 SMA. Ini adalah defek massanya anak-anak. Nah, untuk menghitung E-nya, E sama dengan delta M dikalikan 931. Anak-anak ingat tadi, jadi tidak dikalikan 931,4 MeV ya anak-anak ya. Karena yang diketahui adalah 931 MeV. 1 SMA setara dengan 931 MeV. Nah, delta M-nya kita substitusikan ke sini. Sehingga hasilnya adalah 58,653 MeV. Baik, yang terakhir adalah E per A anak-anak. Tinggal E-nya 58,653 dibagi A. A-nya adalah 9. Maka jawabannya adalah 6,517 MeV per nukleon anak-anak ya. Jadi 6,517 MeV per nukleon. Oke anak-anak, bisa ya? Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah,
Kalau hal ini adalah ada reaksi anak-anak. Jadi berilium anak-anak ya, berilium 94 ditembak dengan sinar alfa menghasilkan karbon sambil memancarkan neutron anak-anak. Nah, yang ditanyakan adalah berapa energi yang dibebaskan. Oke, sekarang langsung saja kita tulis diketahuinya ya. Ini tadi yang diketahui, kita tulis terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah E. Oke anak-anak, untuk reaksi ini sekarang kita tulis terlebih dahulu untuk reaksi yang lengkap anak-anak. Nah, ini anak-anak ya. Jadi berilium 94 ditambah dengan alfa, alfanya Bu Vista ganti menjadi helium 42 anak-anak ya. Kemudian menghasilkan C12 6 ditambah dengan neutron 10. Sekarang kita cocokkan terlebih dahulu anak-anak, apakah sudah setara? Untuk bagian A, 9 ditambah 4 adalah 13 ya. Kemudian 12 ditambah 1 adalah 13, sudah sesuai. Kemudian untuk bagian Z, 4 ditambah dengan 2 adalah 6, 6 ditambah 0 adalah 6, sehingga reaksi ini adalah sudah setara anak-anak. Nah, anak-anak, misalnya reaksinya nanti belum setara, maka anak-anak harus menyetarakan dulu anak-anak ya, dengan menambahkan atau mengalihkan koefisien. Misalnya dikalikan di sini misalnya dikalikan dengan 2 koefisiennya. Nah, akibatnya nanti massa dari neutron juga harus dikalikan dengan 2. Misalnya untuk menyetarakan reaksinya harus dikalikan dengan koefisien gitu anak-anak ya. Tetapi dalam hal ini reaksinya sudah setara anak-anak, sehingga tidak perlu menyetarakan reaksi lagi. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja. Ya, E sama dengan jumlah massa sebelum dikurangi jumlah massa sesudah. Anak-anak, jumlah massa sebelum bereaksi di sini adalah massa berilium ditambah dengan massa alfa. Sedangkan jumlah massa sesudah bereaksi adalah massa karbon ditambah massa neutron. Nah, kita substitusikan angkanya. Yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu anak-anak ya. 9,012 ditambah 4,002. Kemudian 12 ditambah 1,008. Kita hitung terlebih dahulu. Kemudian 13,014 dikurangi 13,008 kita kurangkan, baru kita kalikan 931. Oke anak-anak, hasilnya adalah 5,586 MeV. Itu anak-anak ya. Baik, sekarang contoh soal yang terakhir. Tentukan nomor atom atau Z dan nomor massa atau A setelah radium memancarkan partikel alfa dan gamma. Oke anak-anak, sekarang kita tulis terlebih dahulu reaksinya ya. Nah, radium menghasilkan X sambil memancarkan partikel alfa dan gamma. Nah, di sini X-nya Bu Vista tulis, nomor atomnya adalah Z, nomor massanya adalah A. Nah, tugas kita adalah mencari Z dan A-nya ini. Baik, sekarang untuk yang bagian Z terlebih dahulu ya. Nih, 88 itu sama dengan Z ditambah 2 ditambah 0. Sehingga Z-nya adalah 86. Kemudian yang kedua bagian A, 226 sama dengan A ditambah 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 222. Sehingga terjawab sudah anak-anak bahwa Z-nya adalah 86 dan A-nya adalah 222. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Untuk inti atom? Oke, sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.